Jika rencana Allah begitu mulia, mengapa manusia justru sibuk memperdebatkannya? Jika karya Allah begitu terang, mengapa banyak orang mencemoohnya? Bukan karena rencana Allah keliru, tetapi karena kesadaran manusialah yang belum sampai. Segala rencana Allah selalu dipahami manusia bertahap. Dalam pencarian itu, manusia berhadapan dengan dinamika, perubahan, dan konflik. Dari manusia yang hidup reaktif, diguncang insting, dorongan, dan ketakutan, menuju manusia yang semakin sadar, semakin kompeten mengelola dirinya, kemanusiaannya, dan dunia yang dipercayakan kepadanya. Seluruh kisah Alkitab sejatinya adalah kisah manusia. Namun ironinya, manusia justru bertengkar tentang Allah, bukan belajar memahami dirinya sendiri. Manusia mencemooh rencana Allah karena rencana itu tidak sesuai dengan tingkat kesadarannya. Cemooh itu masih hidup sampai hari ini. Padahal kebaruan Yesus telah lama berjalan, terlihat jelas, nyata, mengubah dunia. Para murid Yesus, manusia biasa, terbatas, melahirkan kebaruan yang tak terbendung. Mereka membangun komunitas kasih. Mereka memulihkan martabat manusia. Mereka mengubah cara dunia memandang kekuasaan, penderitaan, dan kehidupan. Peradaban digeser, bukan oleh pedang, melainkan oleh salib. Semakin berat tantangan dunia, semakin nyata satu kebenaran. Yesus yang tak terbatas, membawa murid-murid yang terbatas, menjadi semakin tak terbatas, semakin serupa Kristus, dan kehidupan manusia pun menjadi semakin baik. Inilah esensi yang harus dipahami seluruh umat manusia. Manusia perlu memahami kesadarannya sendiri, bertumbuh dari kesadaran insting, menuju kesadaran transaksional, lalu situasional, transformasional, hingga kesadaran ilahi. Di sanalah metanoia terjadi, kenaikan kesadaran, percepatan pertumbuhan, hingga manusia mulai menghadirkan surga di bumi, seperti di surga. Kisah ini adalah kisah manusia terbatas yang dipanggil untuk menjadi semakin tak terbatas. Dan untuk itu, manusia membutuhkan Yesus, bukan sebagai ide, tetapi sebagai Tuhan. Yesus adalah jalan dari keterbatasan menuju kepenuhan, dari kematian menuju hidup. Ia telah mengalahkan maut, ia menderita, dan mengajak manusia bertahan dalam penderitaan. Ia memikul salib dan mengajak manusia memikul salibnya. Ia mati, ia bangkit, ia hidup. Dan ia membawa mereka yang percaya menjadi semakin serupa Dia, selamat, hidup, dan semakin tak terbatas. Tidak ada jalan lain, karena jalan itu hidup dan namanya adalah Yesus.